Ia sanggup menolong. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, ada seorang tokoh di dalam Alkitab yang mungkin kalau kita lihat, dia adalah orang yang gagal sejak masa mudanya. Dia bernama Yusuf. Kalau guru sekolah minggu ini sudah hafal, sangat hafal, ya kan? Yusuf orang yang dikasih orang tuanya. Orang tuanya berharap Yusuf ini akan menjadi seorang yang hebat, disayang sedemikian rupa, dimanjakan sedemikian rupa, ya, sehingga membuat saudara-saudaranya cemburu, iri. Untuk orang tuanya ini anak kesayangan, tapi untuk saudara-saudaranya ini adalah saudara yang paling dibenci. Kenapa? Karena saudara-saudaranya merasa orang tuanya tidak adil, kasih sayangnya hanya untuk Yusuf. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apa yang diharapkan orang tuanya tidak terjadi. Kerinduan mereka melihat Yusuf di masa yang akan datang adalah Yusuf yang hebat, Bapak Ibu Saudara, itu menjadi berantakan, itu menjadi gagal ketika apa Bapak Ibu Saudara? Ketika saudara-saudaranya menangkap Yusuf, memasukkan ke dalam sumur, dan pada akhirnya menjual menjadi budak. Dan mereka datang kepada orang tuanya, Yusuf anak yang engkau sayangi mati. Ya kalau bahasa Jawa nih, wah, mati dimakan macan. Wah, itu berita yang sangat menyakitkan bagi Yakub. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat itu Yakub juga berpikir bahwa apa yang dia rencanakan, apa yang dia rancangkan itu gagal, tidak terjadi. Tetapi sekali lagi firman Tuhan adalah sesuatu yang kadang-kadang terbalik dari apa yang kita hadapi sekarang, ya kan? Yang sekarang mungkin kita merasa, aduh, ini gagal, ini tidak berarti, ini tidak ada jawaban, ini jalan buntu. Tetapi bagi Tuhan ada banyak cara, ada banyak jalan untuk menyatakan bahwa rancangan Tuhan itu harus tetap terjadi dan tidak boleh digagalkan oleh apapun juga. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yusuf diproses sedemikian rupa menjadi seorang budak di rumah orang kaya sampai dia harus masuk ke dalam penjara. Mungkin bagi Yusuf sendiri dia tidak akan pernah berpikir menjadi orang yang luar biasa. Karena tidak mungkin. Dia orang asing, dia orang Yahudi, dia hidup di tanah Mesir. Rasanya untuk hidup merdeka saja tidak ada harapan. Karena pada waktu itu kalau seorang budak dimasukkan penjara, Bapak Ibu Saudara, itu sudah tidak akan pernah diingat lagi seumur hidup. Jadi mau mati ya mati di dalam, sudah tidak ada berita atau ceritanya lagi.
Tetapi rencana Tuhan, rancangan Tuhan, jalan Tuhan yang tidak pernah gagal itu memang harus terjadi atas hidup Yusuf. Sesuatu yang dianggap mustahil oleh manusia, Bapak Ibu Saudara, Tuhan rubah sedemikian rupa. Dan luar biasanya, Yusuf adalah satu-satunya di dalam sejarah dunia ini, Bapak Ibu Saudara, orang asing yang menjadi orang nomor 2 di negeri asing. Kita aja di Indonesia ini, wakil presiden itu tidak pernah dari Amerika, tidak pernah dari Timur Tengah, tidak pernah dari mana-mana, tetap orang Indonesia, kan begitu. Artinya apa? Tidak boleh. Memang aturan negaranya tidak boleh. Tetapi firman Tuhan Alkitab itu dengan jujur, dengan jelas menceritakan Yusuf yang dibuang, Yusuf yang dianggap sudah mati, Yusuf yang tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Bagi Tuhan, Yusuf itu sesuatu yang berharga. Umat pilihan yang dikasih Tuhan untuk menyatakan rencana Tuhan. Dan Yusuf, Bapak Ibu Saudara, menjadi orang hebat. Gambaran ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki persoalan, jangan pernah merasa putus asa. Amin. Jangan pernah merasa ini sudah akhir dari segala-galanya. Tidak. Ketika engkau mau datang kepada Tuhan, ketika engkau percaya firman Tuhan ini ya dan amin, Bapak Ibu Saudara, saya juga percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah sesuatu yang kita anggap gagal itu menjadi sesuatu yang berhasil. Amin. Sesuatu yang kita anggap jalan buntu, Tuhan sanggup memberikan jalan yang baru. Kenapa? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Itu firman Tuhan. Lalu apa rancangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya percaya janji Tuhan ini diberikan kepada setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Itu harus kita betul-betul ingat. Ketika kita mulai menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan itu membayar dan harganya lunas. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, perak, dan lain sebagainya, tetapi dengan darah yang mahal. Tujuannya adalah supaya menjadikan Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki benda berharga, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan sembarangan menaruhnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau punya uang receh 100 rupiah, bebas menaruhnya, tidak pernah memikirkannya lagi, ya kan? Kadang kita lupa kalau kita punya uang receh, ya kan? Tapi kalau uangnya itu warna merah, tidak cuma satu lembar, misalnya habis keluar dari bank masih gendelan dengan kertasnya begitu, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba tidak ada di kantong Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Semua orang dimarahi, ya kan? Wah, semua orang diributkan, semua orang, waduh, kena dampaknya. Kenapa? Kalau uang receh itu mungkin Bapak Ibu Saudara, bagi sebagian banyak orang harganya misalnya cuma 50 perak atau 100 perak, mungkin tidak terlalu penting. Tetapi kalau sudah berbicara dengan jumlah yang besar, ya kan,
ratusan ribu yang masih keluar dari bank itu satu gendel saya tidak tahu itu berapa karena saya tidak pernah dapat. Yang suka ke bank itu yang tahu ya. Lah itu kalau hilang sak gendel loh Bapak Ibu Saudara. Wah itu bisa resort turu. Resort turu bisa seminggu kan begitu. Wah itu bisa nangis di pintu gitu sambil kakinya kecil-kecil gitu. Bedanya apa? Pertanyaannya begitu. Uang 100 perak tadi dengan yang satu gendel bedanya apa? Ya jelas beda. Loh bedanya apa? Harganya. Amin Bapak Ibu Saudara. Loh itu yang merah-merah itu mahal itu. Lah 100 perak itu. Permennya enggak tahu sekarang masih dapat enggak. Kan begitu. Ya kan? Ya. Beda harga Bapak Ibu Saudara. Ketika kita punya HP, ya ini yang model yang semua orang megang, ya kan? Bapak Ibu Saudara, dulu saya punya HP itu Sony, Bapak Ibu Saudara. Cuman layarnya satu baris gitu. Jadi kalau nulis ya sudah satu itu ya buat nulis, buat telepon, cuma satu kotak begitu. Nah kalau itu ditaruh dengan yang sekarang Bapak Ibu Saudara, yang tidak cuma satu baris Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kira-kira Bapak Ibu Saudara pilih mana? Yang Android, ini yang tadi diiklankan itu Samsung berapa itu? Yang terbaru J7 atau berapa itu? Note 7, nah itu. Lalu dibandingkan dengan Sony yang satu tadi, kira-kira Bapak Ibu Saudara milih yang mana? Anak seksi cimung iso nggo telepon karo SMS. Lah yang satunya Bapak Ibu Saudara, waduh bisa buat segala macam ya, buat selfie hasilnya bagus deh. Itu wah, tempat yang enggak bagus pun kalau selfie pakai itu, foto pakai itu, wah jadinya bagus. Saya percaya pasti milih yang Samsungnya tadi. Pertanyaannya sama, kenapa milih itu? Karena itu berharga sekali. Nah, saya ingin gambaran ini menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara kenapa rancangan Tuhan itu harus terjadi dalam hidup kita. Karena kita ini mahal harganya. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Sehingga untuk itulah rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik yang diberikan kepada kita. Bukankah kita anak-anaknya? Tuhan berkata, kalau Bapamu di dunia aja bisa memberikan apa yang kamu perlukan, tidak akan memberikan sesuatu yang tidak yang merugikan, apalagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, termasuk kita yang ada pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika mungkin kita datang ke gereja ini, ada sebuah pertanyaan pergumulan dalam hidup kita, firman Tuhan ini memberi jawaban kepada kita. Tuhan sedang mempersiapkan rancangan bagi masa depanmu adalah rancangan yang terbaik. Namun seringkali Bapak Ibu Saudara kita tidak mencapainya, bukan karena Tuhan tidak memberikan, bukan karena Tuhan pilih kasih, tidak, tetapi kembali kepada respon kita. Ya kan? Orang yang sakit itu ketika berdoa ada yang sembuh dan ada yang tidak. Di dalam setiap pelayanan yang Tuhan kerjakan, setiap orang sakit yang sembuh selalu diawali dengan langkah iman. Dan Tuhan berkata, jadilah seperti imanmu. Nah itulah yang kadang-kadang membuat kita berhenti di tengah jalan, karena iman kita tidak sampai ke sana Bapak Ibu Saudara. Gagal karena persoalan itu merasa terlalu berat. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, dua ayat ini menceritakan kepada kita, sekalipun apa yang kita rancangkan hari ini belum terjadi, tetaplah percaya
bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Rancangan itu harus digenapi dalam hidup kita. Tuhan ingin memberkati kita dengan tujuan supaya hidup kita pun bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Sehingga setiap orang yang melihat kepada kita, semuanya Bapak Ibu Saudara boleh turut mempermuliakan Tuhan. Haleluya.